Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Melati Kesuma, serta rekan saya yang bernama Kiki Ardian Saputra dan Bermayani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil mini riset kami mengenai audit kinerja MSDM, program rekrutmen pada PT Salam Pasifik Indonesia Lines atau SPIL. Latar belakang profil perusahaan PT SPIL adalah singkatan dari PT Salam Pasifik Indonesia Lines yang memberikan pelayanan logistik berbasis teknologi. PT SPIL adalah sebuah perusahaan shipping logistik atau shiplog yang memiliki jaringan di seluruh wilayah Indonesia, memberikan solusi pengiriman logistik dan pelayaran untuk membantu bisnis Anda terus tumbuh dan berkembang. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1970 hingga saat ini. PT SPIL adalah salah satu perusahaan pelayaran peti kemas yang berkantor pusat di Surabaya, Indonesia. Sejarah singkat PT Salam Pasifik Indonesia Lines atau SPIL. Sejarah perusahaan perjalanan dimulai pada tahun 1970 dengan berdirinya PT Samudra Pasifik, sebuah perusahaan freight forwarding antar pulau. Pada tahun 1980, kapal pertama diakuisisi untuk menandai awal dari garis pelayaran nasional yang kemudian diberi nama PT Samudra Pasifik Indah Raya atau SPIR. Pada tahun 1984, perusahaan telah sepenuhnya mengakuisisi saham PT Salam Sejahtera, pindah kantor pusat dari Samarinda ke Surabaya, sehingga munculnya PT Salam Pasifik Indonesia Lines atau SPIL. Visi dan misi perusahaan yaitu pelayaran terbaik yang menggerakkan perekonomian. Misi perusahaan memberikan solusi transportasi dengan jaringan terluas didukung sumber daya berkualitas untuk kepuasan pelanggan. Alamat perusahaan ini yaitu di Jalan Gunung Krakatau nomor 153, PB Berdarat 1, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20239. Bidang layanan perusahaan. 1. PT Nilam Port Terminal Indonesia. 2. PT Adipur Rusa. 3. PT Nix Spil Indororo. 4. PT Pelayaran Mana Lagi. 5. PT Dok Pantai Lamongan. 6. PT Spil Tol Indonesia. A. Kondisi merekrut karyawan di perusahaan. 1. Sistem perekrutan perusahaan melalui online yaitu dari Jobstreet. 2. Dari rekomendasi internal perusahaan. 3. Dari program manajemen training bagi calon karyawan yang fresh graduate. Sistem perekrutan karyawan sudah sangat baik dan perlu dipertahankan untuk memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang baik. B. Kriteria karyawan yang akan direkrut. 1. Mencari karyawan yang memiliki kompetensi dan keahlian khusus. 2. Memiliki pengalaman di bidang yang dibutuhkan. 3. Mengutamakan orang-orang yang mengerti menggunakan sistem atau aplikasi yang digunakan perusahaan. Kesimpulan audit. Penyebab perusahaan melakukan rekrutmen. 1. Perusahaan berkembang sehingga membutuhkan divisi baru. 2. Menggantikan karyawan yang resign. 3. Menggantikan karyawan yang pensiun dari perusahaan. 4. Pembukaan cabang baru sehingga membutuhkan karyawan yang lebih banyak. 5. Pembelian kapal baru sehingga membutuhkan tenaga kerja untuk mengoperasikannya. Terus ada kesimpulan audit bagian akibat. Akibat melakukan rekrutmen dengan baik. 1. Dapat memenuhi kebutuhan SDM yang memiliki kompetisi dan keahlian yang mumpuni. 2. Perusahaan dapat mencapai target yang ditentukan. 3. Dapat bersaing dengan kompetitor sejenis. 4. Mendapatkan karyawan yang baik dan berkualitas sehingga dapat memunculkan ide-ide baru. Akibat tidak melakukan rekrutmen dengan baik. 1. Pekerjaan tidak maksimal dan target tidak tercapai. Baru yang kedua ada banyak kegiatan yang terkendala dan tidak terpenuhi. Rekomendasi. Hasil audit yang dilakukan penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pengadaan SDM atau perekrutmen karyawan pada perusahaan PT Salam Pasifik Indonesia Lines sudah baik dan perlu dipertahankan.
Rekomendasi, karena sistem perekrutan karyawan di perusahaan sudah baik, maka penulis merekomendasikan untuk mempertahankan sistem perekrutan karyawan sehingga SDM yang diterima dapat bekerja dengan baik dan sebagaimana mestinya untuk mencapai keberhasilan perusahaan secara menyeluruh. Rekomendasi selanjutnya yang dapat diberikan penulis yaitu untuk kantor cabang diberikan kesempatan untuk merekrutmen karyawan. Karena kantor cabang lebih mengetahui kebutuhan SDM perusahaan yang ada di kantor cabang. Dan dengan interview secara langsung, manajer kantor cabang mengetahui bahwa kualitas SDM yang akan diterima melalui